Sebenarnya saya turun dari pesawat melihat kondisi itu, hati saya langsung ada bicara. Shock ya, artinya shock besar. Sebenarnya shock besar artinya tanggal 30 tiba, tanggal 31 atau apa, saya shock besar. Hati saya bilang, saya bisa bantu apa? Hati saya menyatakan, saya bisa bantu apa? Saya bisa bantu apa? Hati saya. Ini satu kota ini bau mayat, bau sekali. Di Jalan Panglima Polim ini jejer ujung ke ujung, kiri kanan. Tiap hari truknya turun, wah, turun mayat, timbun. Gali lubang besar, masukin mayat, tutup tanah. Masukin mayat, tutup tanah. Banda Aceh, sebuah kota di ujung barat Indonesia, menyimpan kisah tentang peristiwa alam yang menguji keteguhan masyarakatnya. Adalah Supandi, seorang relawan Seci yang memiliki keterikatan batin dengan Aceh pasca tsunami melanda kota ini 20 tahun silam. Seci sebagai yayasan kemanusiaan kala itu dengan cepat tanggap mengupayakan bantuan tanggap darurat ke lokasi terdampak. Tiba di Banda Aceh, turunkan barang, itu siap-siap. Nah, itu seumur hidup saya tidak lupakan. Artinya kita tinggal di tenda itu tidak ada kasur, tidak ada apa-apa. Kasih karton, tidur karton, selimut juga nggak ada. Malamnya dingin sekali, ya itu kondisinya. Nah di tenda tiap hari loh, tiap pagi ya isu-isu di Sandra, isu-isu ada turun dari GAM, kita juga takut. Kita naik mobil ke lapangan, tentara turun dulu, lihat kondisi, aman tak? Aman, turun. Kita beranikan diri kawal TNI. Jadi ambil sembako, turun pindahin minyaknya itu, sembako, makanan, trontonnya rusak, harus dilangser. Lalu bergantian, lalu saya bilang saya lebih suka di tim medis, jadi sama dokter Toto, ada beberapa dokter keliling. Kan ada yang artinya pasien itu yang maksudnya tubuhnya masih gemetar ya, masih hidup, tapi sudah tidak layak dibantu lagi. Siapa yang layak dibantu lagi? Minta dibawa ke ruang operasi. Ini, besok, ini nggak bisa lagi. Ini masuk. Waduh, sekarang saatnya bukan semua ditolong, pilih yang benar-benar hidup kita bantu. Baginya, Aceh bukan sekedar tempat ia mengabdikan diri, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan batin dan panggilan hidupnya untuk berbuat kebaikan. Saya lihat nilai Aceh ya, sendiri Aceh di tahun 1966 terjadi sesuatu tidak baik, ada G3 kali diusir, terus terjadi konflik antara mau merdeka ya, GAM gitu ya, Gerakan Aceh Merdeka, habis itu tsunami. So lihat negara ini bertubi-tubi, begitu banyak bencana datang, bertubi-tubi. Ya, jadi saya lihat saat ini kita harus namanya Cinghua Rensing yang mensucikan hati manusia, mensejahterakan masyarakat dan perdamaian dunia. Kurangin gula, garam, dan makannya 80% kenyang, jangan terlalu kenyang. Alam kita nggak tahu besok datang duluan atau tidak kekalan datang duluan. Kita harus bentengin dengan cinta kasih. Harus lebih banyak ya orang datang untuk berbuat baik, melakukan kebaikan dengan misi visi Seci. Dari tahun ke tahun memang berusaha mencari jendela sampai di Taiwan ketemu Sumesej ada siapa yang bisa jadi jendela pembina kita untuk Aceh. Sejak Suceng Sesiong 2021 atau 2022 gitulah beliau datang dan saya juga punya tekad ketemu beliau terus Sesiong Suceng bantulah Aceh, bantulah dan memohon mencurhatkan apa yang dia bisa dukung di Aceh gitu. Akhirnya bersedia. Saat itulah Seci Aceh lebih berkembang dari dulu-dulu.
Selamat pagi Ibu-Ibu. Puha apa? Abaget. Serambi Mekah? Serambi Mekah? Terima kasih ya. Suci Ibu-Ibu sudah hadir. Kali ini ada channel kita bangun perumahan 2.566 perumahan yang di seluruh Aceh. Itu sudah jaringan jodoh. Dan kita harus namanya Jiping Jiaofu Jiping. Jadi mendidik mereka sudah dapat rumah juga harus bangkit membantu orang lain. Ya, selama ini kita lakukan misalnya kegiatan-kegiatan juga harus mereka pahami. Kita secara lintas agama, suku dan ras. Dan mereka sudah dibantu, saatnya mereka membantu balik. Ya, Ibu pegang sekitar. Ini beras Yayasan Seci ya. Semoga bisa bermanfaat ya Bu ya. Ya, ini bisa pegang. Seci itu bukan tempat berbuat baik aja, tapi pelatihan diri. Pelatihan diri bisa melakukan kebaikan dengan turun ke kerumunan. Terima kasih Bu ya. Semoga bisa bermanfaat Bu. Ini berasnya. Ya, selama ada bencana angin topan Marco di Taiwan kita galang dana, Jogja gempa galang dana, kegiatan-kegiatan Palu kita galang dana di perumahan, mereka sangat memahami. Mereka rata-rata mau nyumbang 5.000, 10.000, ada 50.000, ada 100.000. Apalagi ada pekan amal ini mereka juga banyak beli kupon, tahu untuk belanja sambil beramal. Jadi kondisi sekarang ini ya, asal masyarakat udah ngomong sudah pasti mau ikutin. Jadi seperti seorang yang sangat walasi ya, guru agung ya, dan murid-muridnya lihat seluruh dunia. Ya, saya juga satu muridnya, saya mau ikuti, masa ingin lakukan apa, saya mau ikutin gitu. Selamat siang Pak. Apa kabar? Aduh, gimana, sehat ya? Sehat. Ini tahun 2002 tak salah saya ada kesempatan ya ada bersama 1-2 orang pelatihan 4-in-1 ke Taiwan. Oh, itu menyentuh sekali. Itu punya semangat yang luar biasa. Jadi pulang dari Taiwan memain Seci, boleh katakan di pagi sampai sore bertugas di yayasan, malam hari saya merangkul relawan. Ini sebuah cerita nyata, saya kalau pulang dari kerja saya pasti ambil buletin, taruh di sepeda motor ya. Itu buletinnya saya taruh di itu, ikat gitulah. Karena nggak kasih plastik lah, itu agak tas gitu. Di malam hari pulang, taruh di restoran vegetarian atau ketemu orang kasih. Tugas setiap hari keliling kutip dana. Di perjalanan untuk di Jakarta ya sangat senang ya waktu itu. Benar-benar bisa bersumbangsi sebagai staf, bisa jadi relawan, ikut bersumbangsi kegiatan. Ya, relawan lama nggak banyak. Saya harus door to door, meyakinkan para donatur yang setiap bulan menyumbang, ajak mereka bergabung menjadi relawan Abu Putih. Kita lihat lagi ada orang-orang dari organisasi lain, misalnya dari gereja atau apa yang suka beramal. Kita ajak dia bergabung. Untuk mendekati, ceritakan pentingnya bergabung, bukan hanya mendana aja, tapi harus ikut bersumbangsi untuk kegiatan Seci ini. Di saat kita punya berkah, ya segala jalan pasti ada. Jadi kita benefit saat kita ada kegiatan usaha, kita lakukan usaha dulu. Misalnya sibuk, misalnya masuk barang, cek barang, ngatur-ngatur barang atau apa, setelah itu kosong kita baru atur. Cara susun adalah cara memajang. Jadi ngerti menyusun usaha. Kita jangan tinggalkan itu nafkah hidup kita. Ciaye keluarga juga harus jaga baik. Ziye relawan gitu. Ya, kita kalau ada waktu kosong kita bawa buletin, ketemu orang. Ya, seperti perjuangan kali ini yang tahun ini paling berat bagi saya. Perjuangan habis-habisan.
kenapa nih dia Master katakan ceramah cuma 12 menit per hari, lentera kehidupan, itu sangat bermakna bagi saya. Ya, artinya cerita-cerita dari Master itu tergugat hati saya. Oh, mereka bisa, kenapa saya tidak gitu. Nah, setiap kata Master selalu katakan apa yang dikatakan kita juga harus terapin, menjalankan. Langsung dari berdirikan Secik dan saya berusaha mengikuti, melakukan, berjuang sampai titik napas terakhir. Ya, saya memang tidak menyerah ya selama ini. Ya, kita jauh dari Master tapi saya terus belajar. Jadi lakukan apa yang Anda katakan apa Anda lakukan. Jadi hidup ini benar-benar indah. Dan kita harus benar-benar setiap detik, setiap menit berjuang kebajikan.